Ya, harga Pi saat ini lagi melambung ya. Kita lihat siapa di sini yang kemarin nyerok ya. Kemarin saya nyerok di 80 0,8 ya. Ini 0,8 kemarin saya serok dan ini udah untung 100% ya. Nah, siapa di sini yang coba yang nyerok di harga 0,6. Ini kalau nyerok di harga 0,6, ini untungnya udah 160% ya saat ini ya. Ini benar-benar perkembangan pergerakan Pi Network yang benar-benar lagi bagus banget ya. Ini hype di seluruh dunia ya. Cryptocurrency ini benar-benar hype di seluruh dunia dan saya akan coba ya ringkas berita-berita yang ada dari seluruh dunia ya untuk menjelaskan kepada kalian berita apa yang saat ini beredar tentang Pi Network ya. Nah, di sini mulai dari berita website twitonews.pn ya. Twitonews.pn ini menjelaskan bahwa ini saya rangkum aja beritanya ya biar kalian nggak perlu capek-capek baca ya. Jadi di sini dia ngejelasin bahwa Pi Network ini lagi fenomenal nih. Ini ada bahaya yang tersembunyi ketika suatu kripto ini sedang fenomenal ya kayak Pi Network ini ya. Jadi dia ngewanti-wanti untuk kita tuh waspada ya penipuan tentang pi palsu ya, pi palsu di luar checks yang disediakan ya. Nah ini tuh banyak bahaya sekarang yang mengaku-ngaku sebagai pi asli ya. Ada beberapa aplikasi palsu yang bisa nyuri data pribadi kita, bahkan ada juga yang menawarkan investasi bodong dengan iming-iming cuan gede. Hati-hati ya. Selain kayak dari cek-cek yang didaftarkan seperti OKX dan sebagainya itu jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang bilang kayak sini koin pilu kirim ke gua nanti gua gandain. Nah, itu biasanya pemalsuan dan udah banyak yang kena di Vietnam ya. Jadi ini sehingga artikel ini ditulis ya. Nah, dia juga ngejelasin sebenarnya Pinyetok ini kripto masa depan atau cuman hype doang ya. Jadi di sini di berita ini dia nulis bahwa menurut ahli blockchain di Vietnam, Pi ini lebih mirip meme coin, artinya harga-harganya naik turun karena tren dan komunitas, bukan karena punya fungsi yang nyata kayak Bitcoin atau Ethereum ya. Terus sistemnya juga nggak sepenuhnya desentralisasi, masih ada kontrol dari tim pengembang, jadi mereka bisa bikin aturan sesuka hati mereka, bahkan buat jualan Pi aja kita harus lewat sistem KYC ya. Nah ini tuh berbanding terbalik dengan sistem apa kripto pada umumnya yang nggak perlu KYC dan semua orang bisa bebas pakai kapan aja dan di mana aja ya. Jadi Pi ini dibilang oleh menurut ahli blockchain ini ya kayak meme coin gitu ya. Nah, berita selanjutnya ya, ini dari nftfning.com ya. Ini beritanya dia mengulas tentang Pi Network ini bisa ya, bisa naik ya. Ini Pi Network ini bisa naik 100%. Ini saatnya beli atau tunggu kesempatan yang bagus untuk beli gitu ya. Jadi di artikel ini dia ngejelasin ya. Ini tuh kenapa Bitcoin bisa naik ya hingga 100% ya hari ini ya. Karena dukungan kuat yang faktor pertama karena dukungan kuat dari komunitas ya. Nah, sebelum Pi resmi masuk ke bursa, Binance sempat bikin postingan di X ya atau di Twitter nanya ke follower mereka, haruskah Binance ini ngelisting Pi? Hasilnya 85 orang, 85% orang itu setuju loh. Gilanya, polling ini tuh sampai dilihat oleh 3,5 juta kali ya. 3,5 juta kali ya. Ini bener-bener polling yang sangat besar yang dilihat oleh orang ya. Jauh lebih tinggi dari postingan Binance yang biasanya cuma dapat 100k sampai 500k view ya. Kenapa Bitcoin ini bisa gila-gilaan naik ya? Sebelumnya Pi resmi masuk ke bursa, Binance sempat bikin posting ya, dan ini mendapatkan respon positif. Nah, karena Pi Network ini sebelumnya banyak orang-orang tuh yang skeptis ya, terutama anak muda yang nggak mau tahu tentang project Pi ini karena dulu disinyalir project scam ya dan juga apa ya skema piramid gitu. Nah, gara-gara Binance ngeposting tentang Pi Network ini, apakah harus di listing di Binance? Ini membuat anak-anak muda terutamanya itu mencari tahu sehingga koin ini tuh juga menjadi hype di semua kalangan ya. Di anak muda juga sekarang Pi Network ini sudah mulai dipertimbangkan ya. Kenapa Pi bisa naik gila-gilaan? Karena Pi Network sendiri udah ada sejak 2019. Dan dulu masih sebatas proyek mining lewat HP. Tapi semenjak 20 Februari kemarin,
Pi ini resmi masuk ke Open Mainnet, yang artinya udah bisa diperjualbelikan di pasar kripto. Walaupun awalnya ada kekhawatiran koin ini bisa dibuang besar-besaran oleh para miner lama, ternyata permintaan belinya justru kuat. Volume trading Pi dalam 24 jam terakhir ini mencapai 1,7 miliar ya. Bahkan lebih tinggi dari Solana dan juga Dogecoin ya. Nah, jadi Pi Network ini sebenarnya apa ya? Di luar prediksi dari orang-orang. Banyak orang-orang yang memprediksi bahwa nanti ketika mainnet ini Pi Network bakal harganya bakal hancur karena bakal dijual oleh orang-orang yang selama ini tuh mining. Tapi kenyataannya ternyata apa ya? Komunitas Pi ini ternyata sangat solid ya. Dan banyak banget mereka yang nge-hold koinnya dan enggak langsung jual 100%. Rata-rata itu kayak jual setengahnya atau 20%, 30%, dan mereka yakin tentang project Pi Network ini bakal hype nanti ya beberapa tahun ke depan, yang membuat harganya itu bisa naik ya sampai 10 dolar ya. Target Pi bisa naik ke 10 dolar. Beberapa analis mulai kasih prediksi harga Pi Network ya. Nah, Moonjeff ini dia bilang Pi ini bisa naik sampai 2,5 dolar ya. Nah, analisis lain ya seperti Vega. Vega itu dia memprediksi kalau Binance beneran listing Pi, ini harganya bisa tembus sampai 10 dolar ya. Ini dibilang sama analisis kripto ya, yang dimana mereka sudah lama berkecimpung di dunia kripto dan sudah lama menganalisa beberapa koin. Jadi ini biasanya kalau analisa analisis kripto ini harganya emang bisa jadi kebenaran karena mereka juga punya cara untuk memprediksi harga ya. Jadi intinya Pi Network ini bakal kemungkinan tembus ke 3 dolar sampai 10 dolar dalam beberapa waktu ke depan ya. Nah, ini yang ditulis oleh evening.com, nftevening.com ya. Nah, ini juga ada postingan di Binance Square ya. Jadi Binance Square ini dia ada orang yang posting tentang ini kemungkinan Pi Network ini bakal naik ya 10 kali lipat dari harga sekarang ya. Ada update dari Pi Network di mana sempat harganya itu naik 2,2 dolar. Tapi malah drop ke 65% ya. Sehingga harganya menjadi 0,75 ya. Tapi kondisi saat ini tuh berbanding terbalik dan membuat orang tuh jadi apa ya? Berpikir positif kepada koin Pi Network ya. Apalagi kalau koin ini bisa di listing di Binance, itu bakal banyak banget yang memprediksi bahwa ini tuh bisa naik 10 kali lipat ya, bahkan sampai 10 dolar dan juga seterusnya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi beberapa berita ini udah mulai mengspekulasikan bahwa Pi Network ini bakal naik ke depannya ya. Nah, di sini gue bakal coba lagi untuk mengulas berita dari Coinpedia ya. Nah, Coinpedia ini dia nulis ya. Nulis tentang koin Pi ini bisa naik ke 3 dolar ya. Alasannya apa ya? Jadi kenapa koin Pi ini bisa disinyalir bisa naik ke hingga 3 dolar lebih ya? Karena apa? Satu, volume tradingnya meningkat gila-gilaan ya. 2 hari terakhir volume trading Pi ini naik drastis. Ini tanda kalau modal besar mulai masuk ke Pi ya. Jadi banyak whales atau orang-orang besar ini mulai berinvestasi ke koin Pi ya. Nah, yang kedua itu karena apa? Faktor kedua, karena minat investor semakin besar ya. Setelah harga balik ke arah 1,5 dolar ya, banyak investor mulai optimis dan mulai mempertimbangkan untuk masuk ke koin Pi ya, dan mulai nyicil dari sekarang ya. Terutama kemarin ya, ketika harga Pi ini di bawah 1 dolar, itu banyak banget investor besar yang mulai menyicil koin Pi ya. Kayak sebagian ada yang udah punya meme coin itu, banyak yang tiba-tiba meme coinnya sedikit dijual dan pindah ke Pi ya. Dan ini menunjukkan tren positif, sehingga di sini tuh ketika udah naik tembus 1,5 dolar, itu tuh banyak yang mulai memperhitungkan apakah koin Pi ini bisa naik lagi hingga 2 dolar ya. Yang ketiga faktornya, hype listing di Binance ya. Polling Binance menunjukkan 85 orang ya pengen koin Pi ini masuk ke Binance, walaupun belum ada pengumuman resmi lagi. Ini udah menjadi apa ya, sinyal yang positif untuk Pi bakal bisa naik ke depannya hingga 3 dolar ya. Nah, yang keempat ini faktor sudah masuk 5 exchange besar ya. Seperti yang kita tahu, Pi Network ini sekarang sudah masuk ke 5 exchange besar ya, seperti OKX, Max, BitG, Get.io dan juga Pionex ya. Ini membuat Pi
Pi ini semakin kuat pondasinya dan juga semakin besar dikenal oleh banyak orang ya. Mungkin yang tadinya banyak skeptis ngelihat ini mah nggak bakal launching kemana-mana, nggak bakal di listing di mana-mana. Tapi sekarang realitanya ini udah di listing di 5 CEX ya. Dan ini membuat orang-orang yang tadinya skeptis jadi mulai ngelirik koin Pi Network ya. Ya, faktor kelima atau keenam, ini sinyal bullish di grafik ya. Jadi analisis menunjukkan teknik pola cup dan handle yang sering jadi tanda bakal meledak ya. Nah, target Pi selanjutnya harganya berapa? Jika bisa nembus harga 2 dolar dan stabil di 2 dolar, itu bisa ada potensi naik hingga 3 ya, hingga 3 dolar ya. Dan juga kalau udah tembus 3 dolar, itu bisa ada kemungkinan tembus lagi sampai seterusnya ya dan naik terus ya. Nah, itu yang diulas dari coinpedia.org ya. Nah, kemungkinan dan ini selanjutnya ini gua rangkum ulasan dari website berita Brave New Coin ya. Ini dia ngomong apa ya? Jadi bakal saya rangkum ya beritanya. Bitcoin ini naik ya 80% ya. Ini bisa tetap naik atau bakal turun nanti ya. Ini tuh bener-bener Bitcoin ini kayak roller coaster ya kalau kita lihat di sini ya. Ini dia naik tiba-tiba turun dan ini naik lagi. Nah, prediksinya apakah ini bakal tetap bertahan naik atau bakal turun ya. Nah, jadi di berita ini dia memberitahu bahwa ini awal yang berat tapi kebangkitan lagi ya. Hari pertama listing ini sempat mencapai 2 dolar ya, tapi anjlok tajam menjadi 0,7. Banyak yang panik sell ya atau orang yang ngejual secara panik membabi buta karena takut Pi ini turun. Tapi realitanya Pi ini naik dan banyak mereka yang ngejual di harga di bawah 1 dolar itu benar-benar ngerasa apa ya? Ngerasa sial ya. Aduh, gua sial banget ngejual Pi di bawah 1 dolar karena sekarang harga Pi itu udah tembus 1,6 ya, 1,6 dan ini benar-benar banyak yang membuat orang banyak yang kecewa ya ketika mereka itu ngejual di 0,6 karena panik takut harga Pi ini benar-benar turun, tapi nyatanya ini naik ya karena tren ini semakin nyata dan jelas ya. Nah, sekarang naik ya hingga menuju ke angka 2 dolar ya. Menurut data dari CoinMarketCap, banyak pembeli di level 1 dolar ya. Jadi menurut data dari CoinMarketCap ini, banyak orang-orang yang mulai beli ya ketika ini tembus 1 dolar ya. Jadi kita lihat di sini dari grafik ya. Ini ketika dia tembus 1 dolar, ini banyak yang beli ya karena banyak yang udah apa ya ngeset harga ya di 1 dolar ya. Ketika harganya itu udah tembus 1 dolar, banyak orang-orang tuh positif ke Pi Network ya. Ini bakal tembus ke 2 dolar gitu ya. Nah, faktor apa lagi sih yang membuat Bitcoin ini naik ya? Jadi banyak faktor ya. Yang pertama, pengguna Pi itu terus bertambah. Pi Network punya lebih dari 60 juta pengguna dan makin populer di India contohnya ya. Dan dengan 100 juta download di Play Store ya. Aplikasi mana yang sampai 100 juta download ya itu biasanya WhatsApp atau media sosial ya. Tapi ini apa ya? Pi Network ini benar-benar terobosan kalau koin itu benar-benar dipercaya oleh banyak orang di dunia ya. Faktor yang kedua ya, banyak exchange besar mulai listing ya, seperti OKX, Bitget, Bittruth, ya, HTX, Bitmat, dan banyak orang yang bisa beli koin ini di beberapa exchange besar ya. Dan faktor yang ketiga, airdrop dan promo besar-besaran ya. Jadi exchange seperti Bitget akan bagikan sekitar 60.000 dolar airdrop Bitcoin sampai 3 Maretnya. Ini membuat orang semakin tertarik untuk nyoba ya nyoba airdrop ini dan mendapatkan Pi ya secara cuma-cuma ya. Jadi ini ya, ini berita-berita yang ditulis oleh apa ya, website-website besar di dunia tentang Pi Network hari ini ya. Kita lihat beberapa hari ke depan ya, seperti kenapa Pi coin ini sempat drop karena banyak yang bilang koin Pi ini drop itu karena waktu itu Bybit ini Benzo ini sempat sebut Bitcoin ini sebagai koin scam ya. Tapi hasilnya malah Bybit yang kena hack sama Lazarus ya. Nah, beberapa hal juga membuat Bitcoin ini turun karena banyak yang buru-buru jual ya. Mereka itu jadi di dalam kripto itu biasanya kalau suatu koin baru listing itu banyak banget orang yang udah ngehold atau orang yang dapat airdrop itu biasanya langsung ngejual ya karena biasanya harga paling bagus itu di awal ya. Nah, jadi ini yang membuat orang-orang tuh
banyak yang ngejual, dan banyak lagi orang yang megang Bitcoin ini emang terdesak finansial ya. Jadi numpung harganya bagus, mungkin mereka ngejual ya dengan harapan ya langsung mendapatkan uang secara instan ya. Mereka banyak yang nggak paham tentang Pi network ini bisa jadi investasi untuk masa depan ya. Nah, faktor ketiga Bitcoin ini bisa turun karena ya banyak ketidakpercayaan apa ya, koin-koin atau altcoin yang emang belakangan ini seperti meme coin itu banyak banget yang rug pull ya. Jadi mereka banyak yang skeptis sama Pi network ini bakal naik ya. Nah, ini bakal ada kemungkinan naik lagi apa enggak. Jadi dari beberapa artikel yang ditulis ya dari website-website ini ada kemungkinan naik hingga 3 dolar ya. Itu ada kemungkinan naik bisa sampai 3 dolar ya. Kalau ini tembus ke 2 dolar, itu kemungkinan naik ke 3 dolar sangat besar ya. Jadi itu ya berita-berita yang ditulis oleh news di seluruh dunia. Semoga ini bisa jadi bertanda bahwa Pi ini menjadi apa ya? Pi network ini menjadi salah satu koin yang emang benar-benar hype dan bisa naik ya ke 3 dolar ya. Saya doakan semoga bisa naik ke 3 dolar dan ya kita ngehold ya. Jangan panik buru-buru ngejual ya, semoga ini tembus beneran 3 dolar ya. Ya, oke, jadi itu aja.